Selamat pagi saudara-saudariku, selamat hari baru dan selamat berakhir pekan untuk Anda sekalian. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu, Engkau memanggil kami untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Engkau menghendaki kami untuk memiliki sikap kerendahan hati. Semoga seperti Bunda Maria yang memiliki kerendahan hati, kami pun mampu membangun sikap rendah hati dengan berani melayani sesama. Semoga kami pun berani mendengarkan orang lain dan juga mendengarkan sabdamu, sehingga kami semakin terbuka kepada karya-karyamu yang besar, dan hidup kami pun penuh dengan berkat dan anugerah. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Katolik, agar mereka semua hidup dalam sukacita, hidup dalam perlindunganmu, dan mereka bisa saling membahagiakan satu dengan yang lain. Bunda Maria, Bunda kami yang terkasih, doakanlah kami selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, siapapun terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk bertindak beda. Tidak mudah ikut arus, tetapi berpegang teguh pada prinsip dalam mengikuti Tuhan. Pengikut Tuhan Yesus tidak menganggap pelayanan sebagai beban. Dalam sukacita mengasihi Allah, kita harus terlebih dahulu mengasihi umat-Nya. Artinya, kita harus mengasihi sesama. Pengikut Tuhan adalah orang yang berani melayani Tuhan dalam perjumpaan dengan sesama. Pengikut Tuhan Yesus adalah orang yang menurunkan kesombongan, menggantinya dengan membentangkan hamparan pelayanan. Pengikut Tuhan Yesus harus saling melayani,
Melayani adalah tindakan mulia. Kita memulai melayani dengan terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain dan bagi Tuhan. Dengan menjadi pendengar, kita merendahkan diri dan kita akan ditinggikan oleh Allah. Semua orang mempunyai telinga, tetapi tidak setiap orang siap untuk mendengarkan. Orang kadang memilah-milah dalam mendengarkan. Dalam kehidupan berkeluarga, mendengarkan menjadi kunci untuk mempertahankan keharmonisan. Ada keluarga yang sedang mengeluh karena pasangannya cenderung untuk ingin didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan. Orang yang gagal menjadi pendengar yang baik adalah orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Kita tidak bisa menjadi pelayan bagi yang lain kalau kita tidak memiliki sikap untuk mendengarkan. Kalau kita tidak memiliki sikap untuk mendengarkan, berarti kita jatuh dalam sikap meninggikan diri. Kita jatuh dalam sikap kesombongan. Dan dengan itu kita gagal untuk menjadi pelayan. Orang yang rendah hati pasti menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan adalah wujud dari pelayanan yang rendah hati. Ketika kita mendengarkan, maka orang yang berbicara kepada kita mendapat kesempatan untuk menumpahkan semua keluhan, kesulitan, atau hal-hal yang membebankan. Atau juga pada saat yang sama, ia ingin menceritakan bagaimana perjuangannya untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Mendengarkan menjadikan kita menghargai dan melayani orang lain. Artinya, dengan mendengar, kita juga belajar untuk membangun kesadaran bahwa kita sedang melayani orang lain. Dengan mendengarkan, kita membebaskan orang lain dari kungkungan perasaan, kecemasan, ketakutan. Dengan mendengarkan, kita memberikan orang lain energi tambahan untuk mewujudkan impian, rencana, atau mengasah ketajaman hati serta pikirannya. Dengan mendengarkan, kita juga memberi peluang untuk diri kita bertumbuh dan berkembang dalam roh. Dan pada saat yang sama, serentak kita juga memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain yang sedang berbicara, agar dia juga bertumbuh dan berkembang di bawah bimbingan roh Tuhan. Demikian pula dalam melayani Tuhan. Kita terlebih dahulu mendengarkan sabdanya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam melayani Dia. Iman dan kerendahan hati berjalan seiringan di atas sikap mendengarkan. Dengan memiliki hal-hal itu, maka kita mudah untuk melayani, dan kita tidak menjadikan pelayanan sebagai beban, tetapi sebagai sukacita yang dilayani dengan penuh syukur. Di dalam perjalanan kita menuju rumah Bapa, rumah surgawi, kita membutuhkan bisikan bimbingan dari Allah. Kita butuh untuk membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Kerendahan hati membuka diri pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan kita lemah lembut dan rendah hati, dan di dalam Dia kita akan menemukan pemahaman dan kedamaian. Di dalam kerendahan hatinya, Tuhan melayani orang lain dengan penuh sukacita. Kita pun diharapkan seperti itu, tidak meninggikan diri, tetapi menjadi pelayan. Menjadi pelayan yang mau mendengarkan orang lain. Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk membuka hati kepada bimbingan ilahi. Pelayan sejati yang dapat kita teladani setelah Tuhan Yesus adalah Bunda Maria. Bunda Maria telah menunjukkan bagaimana cara melayani Tuhan dan sesama. Perawan Maria juga akan selalu menemani kita dalam karya pelayanan kita. Doa-doa Bunda Maria, Sang Ratu, akan membantu kita untuk memahami sedikit apa yang menjadi kehendak Allah. Semoga hidup Anda hari ini diberkati oleh Allah, sehingga Anda dapat menjadi pendengar yang baik
khususnya bagi anggota keluarga Anda. Dan dengan menjadi pendengar yang baik, maka Anda bisa melayani orang lain, anggota keluarga Anda, kemudian dipimpin menuju kepada pimpinan Roh Kudus, menuju kepada kehendak Tuhan, sehingga keharmonisan menjadi tanda yang menghadirkan kesatuan dalam kehidupan berkeluarga Anda. Semoga keluarga Anda diberkati Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik Anda, khususnya juga keluarga Anda, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda sekalian, sehat dan bahagia selalu.